Ya, selamat siang. Hari ini saya akan berbagi sedikit kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita. Roma 6 ayat 23 berkata bahwa upah dosa adalah maut. Bapak Ibu Saudaraku, maut di sini bukan berbicara tentang kematian fisik, ya. Karena semua manusia pasti akan mengalami kematian secara fisik, entah itu orang kaya, orang miskin, orang pintar maupun tidak pintar, ganteng maupun tidak ganteng, cantik maupun tidak cantik. Semua manusia cepat atau lambat pasti akan mengalami yang namanya kematian secara fisik. Maut di sini lebih tepatnya mengarah kepada kebinasaan kekal, mengarah kepada penghukuman kekal atau api neraka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, upah daripada dosa ini sangat mengerikan, yaitu kebinasaan kekal atau masuk ke dalam api neraka. Dan saya sangat yakin bahwa tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa menyelamatkan dirinya dengan kekuatannya sendiri, dengan kebaikannya sendiri. Karena pada dasarnya manusia sudah jatuh dalam dosa. Ada dosa warisan dari nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Manusia semuanya sudah jatuh di dalam dosa. Tidak mungkin orang yang berdosa bisa menyelamatkan dirinya. Harus ada satu sosok penolong yang bisa menyelamatkan kita. Dan itu harus sosok pribadi yang benar-benar hidup suci, hidup kudus, tidak ditemui dosa di dalam dirinya. Dan itu adalah Yesus Kristus. Saya mau katakan, jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, memperoleh kerajaan surga, masuk dalam surga, hanya ada satu yang bisa membawa kita ke sana, yaitu Yesus Kristus. Allah tahu manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itu sebabnya Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus datang ke dunia, lahir ke dunia, itu bukan hasil dari persetubuhan dari wanita dan perempuan, Yusuf dan Maria, bukan. Allah meminjam rahim Maria. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus turun atas Maria. Jadi Yesus itu karena Roh Kudus turun, benih daripada Roh Kudus, sehingga ia datang ke dunia, lahir ke dunia. Dia pribadi yang suci, pribadi yang kudus, pribadi yang tidak berdosa, yang tidak bercacat celah. Ia datang ke dunia, mati di atas kayu salib. Semua dosa-dosa manusia, semua dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran manusia ditimpahkan kepada Yesus. Yesus menanggung itu semua di atas kayu salib. Di atas kayu salib ia menanggung semua dosa-dosa kita, dan ia mati bagi dosa-dosa kita. Firman Tuhan berkata, pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara kematian, menebus dosa-dosa kita. Wow, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Yesus memberikan kita keselamatan. Jadi bagi barang siapa yang percaya kepadanya, sebesar apapun dosamu,
Ya, sehebat apapun pelanggaranmu, jika engkau percaya dan berbalik kepada Dia, Yesus sanggup menyelamatkan engkau. Allah mengasihi engkau. Saya dan saudara diciptakan oleh Tuhan bukan untuk dibinasakan. Iblis, dia punya tujuan supaya manusia masuk dalam penghukuman kekal, masuk dalam api neraka. Tapi Yesus, dia punya tujuan supaya setiap manusia memperoleh hidup yang kekal, masuk dalam surga. Itu sebabnya Allah berikan satu solusi, satu jalan bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Dialah jalan untuk menuju keselamatan kekal. Dialah jalan untuk menuju kehidupan kekal. Dialah jalan untuk menuju surga. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Bagi engkau yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, tidak peduli seberapa banyak dosa yang kau lakukan, tidak peduli seberapa rusak hidupmu saat ini, saya mau katakan, ada pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang sanggup menyelamatkan engkau. Ada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang sanggup mengampuni segala dosa-dosamu. Datanglah kepada Yesus. Allah sangat mengasihi manusia. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dunia mengacu kepada manusia ciptaannya. Allah itu sangat mengasihi manusia. Allah itu sangat mengasihi kita. Kita adalah ciptaannya. Itu sebabnya Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kita. Bagi engkau yang percaya kepadanya, engkau diselamatkan. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Tapi saya berdoa biarlah kiranya Tuhan yang jamah hati saudara. Bagi engkau yang belum pernah mendengar nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia, saudaraku, ini saatnya firman diberitakan bahwa hanya Yesuslah Juru Selamat dunia. Terimalah Ia, maka hidupmu akan memperoleh kehidupan yang kekal. Engkau akan ada dalam surga. Haleluya, haleluya. Saudaraku, Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini suatu perkataan yang tegas, yang berani. Yesus menjamin, di luar aku tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi satu-satunya jalan untuk masuk surga, untuk memperoleh hidup yang kekal, hanya melalui satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Saudaraku, engkau sudah dengar firman Tuhan ini. Terimalah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, yang akan mengampuni segala dosa-dosamu. Sebesar apapun dosamu, Ia sanggup menyucikan engkau. Ia sanggup menguduskan engkau. Ia sanggup memberi damai, sukacita, ketentraman dalam hatimu. Ia sanggup mengangkat segala bebanmu. Ia sanggup menyembuhkan engkau. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Ia sanggup memberikan kehidupan yang kekal dalam hidupmu. Haleluya. Tuhan sungguh sangat baik bagi kita. Tuhan Yesus, Ia sangat-sangat sungguh sangat baik bagi kita. Jika engkau mungkin selama ini tidak memiliki damai, tidak memiliki sukacita, engkau memang bisa tertawa, tapi engkau merasakan ada kekosongan dalam hatimu,
Engkau tidak memiliki damai, engkau tidak memiliki sukacita yang kekal dalam hatimu. Engkau tidak tahu bahwa setelah engkau mati, engkau kemana akan pergi. Saudaraku, yang sanggup memberikan kedamaian, yang sanggup memberikan sukacita, yang sanggup memberikan hidup yang penuh dengan bermakna, itu hanya satu, Yesus Kristus. Yang sanggup memberikan kehidupan kekal, yang sanggup memberikan surga, hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Hanya Dialah yang sanggup memberikan kehidupan kekal. Terimalah Dia, percayalah kepadanya, akuilah Dia dengan mulutmu, dengan hati engkau percaya, menerima Dia, maka engkau diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun engkau berada, firman Tuhan, berita firman Tuhan sudah saya sampaikan. Saya berdoa bagi engkau yang mendengar firman Tuhan ini, ada anugerah Tuhan, ada berkat Tuhan yang tercurah atas hidupmu. Engkau diberkati Tuhan, engkau dijamah Tuhan, engkau dilawat Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, buat setiap mereka yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, pemberitaan Injil ini, jamah mereka yang belum diselamatkan, kembalikan mereka kepadamu. Jamah mereka, bukakan mata hati mereka, bukakan telinga hati mereka. Biarlah mereka Tuhan memperoleh keselamatan kekal. Biarlah mereka Tuhan boleh mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Nyatakanlah dirimu, nyatakanlah kebesaranmu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mau berdoa, Tuhan berkati, Tuhan lawat, Tuhan jamah setiap pemisah yang ada. Biarlah mereka memperoleh keselamatan itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih mereka yang memiliki pergumulan, persoalan, apapun pergumulan, persoalan dalam kehidupan mereka. Mereka yang ingin melihat ada terobosan rohani, baik dalam hal finansial, baik dalam hal kesehatan mereka Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah anugerah Tuhan, terimalah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.